Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Dan pembaptisan Tuhan Yesus ini adalah titik awal dari pelayanan publik Tuhan Yesus. Sebuah transisi dari hidup Yesus yang tersembunyi di Nazaret, kemudian menjadi pelayanan yang publik, pelayanan yang terbuka. Yang sebelumnya hanya di Nazaret, tidak tahu dengan yang tersembunyi. Kemudian sekarang Tuhan Yesus setelah pembaptisan ini tampil di depan umum. Dia mengajar, dia melakukan banyak mukjizat, banyak penyembuhan dan banyak pengusiran terhadap roh jahat. Dan ini kemudian mencapai puncaknya saat sampai di kota Yerusalem, saat dia menderita, disalib, wafat dan bangkit. Jadi ini kenapa pembaptisan Tuhan itu selalu diletakkan di awal tahun liturgi, di awal masa liturgi. Jadi tahun liturgi dimulai masa Advent tetapi awal masa biasa itu dimulai dengan pembaptisan Tuhan Yesus. Pembaptisan Tuhan Yesus sendiri hari ini sebenarnya masih masa Natal. Ini akhir dari masa Natal. Besok kita sudah memasuki masa biasa. Karena memang momen pembaptisan Tuhan Yesus ini adalah momen transisi di dalam hidup Yesus. Dan ini menjadi momen yang tepat untuk kita rayakan bersama. Pertanyaan yang sering datang kepada saya berkaitan dengan pembaptisan Tuhan Yesus adalah, Romo, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pula? Bukankah Yohanes Pembaptis itu pembaptisannya adalah simbol atau tanda dari pertobatan? Jadi untuk orang-orang berdosa yang ingin bertobat, mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Namun kita tahu, Romo, bahwa Tuhan Yesus itu kan Tuhan Allah dan pasti tidak berdosa. Lalu kenapa dia kok ikut-ikutan dibaptis dengan pembaptisan pertobatannya Yohanes? Seolah-olah dia ini berdosa. Ini seringkali pertanyaan yang muncul. Kenapa kok Tuhan Yesus dibaptis juga? Kalau kita lihat jawabannya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena gereja sudah mengajarkan ini sejak lama. Kalau kita baca katekismus gereja Katolik, Katekismus gereja Katolik apa, Romo? Baru dengar. Katekismus apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, nanti saya kasih pisang Katekismus itu kumpulan ajaran gereja Katolik. Kenapa disebut katekismus? Kenapa disebut sebagai katekismus Kenapa enggak kompendium? Kenapa enggak rangkuman? Kenapa enggak kumpulan ajaran Katolik? Kok namanya keren banget katekismus. Katekismus itu dari kata Yunani katekein.
Katekein itu artinya mengajar. Makanya orang yang mengajar iman itu disebut apa? Katekis. Mengajar iman Katolik. Kalau saya mengajar iman Katolik, ya saya juga berprofesi atau berfungsi, bermisi sebagai katekis. Kalau orang yang diajar disebut apa? Secara khusus yang mempersiapkan baptis disebut sebagai katekumen. Ada yang masih katekumen di sini ya, puji Tuhan. Dan prosesnya disebut sebagai katekesis atau katekese. Makanya saya di YouTube itu program yang saya kembangkan adalah katekese Katolik. Karena saya mengajar di sana, berproses pengajaran lebih dalam lagi tentang iman Katolik. Jangan lupa di-subscribe ya. Makanya kumpulannya disebut katekismus. Yang mengajar katekis, yang diajar katekumen, proses pengajaran katekese, dan kumpulan ajarannya katekismus. Oke, katekismus bilang apa tentang pembaptisan Tuhan Yesus ini? Ini dari paragraf 536. Ya. Pembaptisan untuk Yesus adalah penerimaan dan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah yang menderita. Sudah saya sebutkan tadi, ini permulaan dari misi Yesus. Ia memasukkan diri dalam golongan orang berdosa. Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia sudah mengantisipasi pembaptisan kematiannya yang berdarah. Katekismus Gereja Katolik 536. Jadi kalau teman-teman bingung mau bacaan rohani apa selain kitab suci ya, bacaan yang bisa dibaca untuk bacaan rohani adalah katekismus ya. Oke, sedikit menjelaskan lebih dalam ya apa yang diajarkan gereja. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pembaptisan Yesus itu adalah solidaritas terhadap kita orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memang tidak berdosa, tetapi dengan dibaptis dia menunjukkan bahwa dia solider, menjadi satu dengan kita orang-orang berdosa. Walaupun tidak berdosa, dia akan mengalami, menerima nasib orang berdosa. Nasib orang berdosa itu apa sih Romo? Nasib orang berdosa yang menderita dan mati. Dan nasib inilah yang Tuhan Yesus akan terima kelak. Ini sudah diantisipasi atau disimbolkan dengan pembaptisannya. Ini luar biasa sekali. Karena sekali lagi ini menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa. Natal, ingat kita merayakan apa? Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Allah kita itu tidak hanya tinggal di surga, tidak hanya mengawasi kita dari sebuah layar yang besar ya, kayak nonton bioskop atau nonton CCTV gitu. Oi, ketahuan lagi ngapain. Oi, nggak ke gereja. Oi, nonton YouTube kebanyakan. Tidak hanya seperti itu, tapi Tuhan juga turun mengambil kodrat kita dan menjadi sama seperti kita. Apa yang kita rasakan, kelemahan yang kita rasakan dalam tubuh ini, Tuhan juga rasakan. Kalau kita lapar ya Tuhan Yesus juga lapar. Kalau kita haus sekarang ya Tuhan Yesus juga pernah haus. Kalau teman-teman merasa boring sekarang mendengarkan Romo Bayu, ya mungkin juga Tuhan Yesus akan merasakan yang sama. Namun tidak hanya berhenti di situ. Tidak hanya merasakan kelemahan manusiawi kita, Tuhan juga mengambil penderitaan dan kematian kita. Sampai segitunya Tuhan mencintai kita. Ingin menunjukkan bahwa kita dicintai sampai sehabis-habisnya. Tuhan kalau mencintai itu gak ada batasnya. Kalau Tuhan mencintai itu gak ada yang disimpan buat dirinya. Semuanya diberikan buat kita. Kadang-kadang kalau kita mencintai seseorang masih hitung-hitungan ya.
Kira-kira nanti saya kalau menikah dapat apa dari istri saya? Kira-kira nanti kalau saya menikah dapat harta apa dari suami saya? Kadang-kadang masih banyak hitungan. Ya saya mau 5 tahun aja lah sama dia. Nanti lihat ke depan. Kalau dia masih sehat, oke, saya terus. Kalau dia masih ganteng, oke, saya terus. Kalau enggak, maaf saja. Kembali ke orang tua. Tidak seperti itu. Tuhan mencintai manusia, mencintai kita sampai sehabis-habisnya. Setiap kali kita melihat salib, kita melihat Yesus yang mencintai kita tanpa batas. Itu pembaptisan, menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Dan lalu apa hubungannya dengan kita? Hubungannya adalah bahwa kita semua juga dibaptis. Dan karena kita dibaptis, kita pun berpartisipasi dalam pembaptisan Yesus. Kalau Yesus saat dibaptis dia menjadi solider dengan manusia yang lemah, kita saat dibaptis juga menjadi solider kepada saudara-saudara kita yang lemah, yang miskin, yang menderita. Kalau Yesus saat dibaptis menjadi tanda bahwa dia akan wafat untuk dosa kita, maka saat kita dibaptis pun kita mengatakan tidak dan mati terhadap hidup lama kita. Saat Yesus dibaptis menunjukkan cintanya yang radikal kepada kita, saat kita dibaptis pun kita dipanggil untuk mencintai secara radikal. Jadi pembaptisan itu bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar tradisi panjang keluarga. Kalau nggak dibaptis nggak seru. Kalau nggak dibaptis ya malu dengan keluarga. Kadang-kadang saya mendengar beberapa kali Romo saya tidak merasakan feel-nya, sensasinya saat saya dibaptis. Dan mungkin kebanyakan dari kita dibaptis waktu kita baby, ya, masih bayi. Saya termasuk. Siapa di sini yang baptis bayi? Banyak ya? Iya. Dan siapa sih waktu baptis bayi ingat apa yang terjadi? Kebanyakan nggak ada. Fotonya juga kadang-kadang nggak ada yang moto ya. Saya cari foto saya dibaptis juga nggak ada. Jadi nggak dapat feel-nya, nggak dapat rasanya. Begitu juga teman-teman yang mungkin dibaptis dewasa. Saat dibaptis, ya, kok rasanya kepalanya hanya basah saja, tapi kok tidak merasakan feel-nya, ya sensasinya nggak dapat. Sehingga ada yang pengen diantara kita kayaknya kurang afdol nih. Pembaptisan saya dahulu harus dibaptis lagi. Kalau perlu sekarang pembaptisannya lebih dramatis. Makanya ada yang pengen dibaptis lagi ya. Saya harus baptis selam. Kalau nggak baptis selam nggak afdol. Saya harus pergi ke Yerusalem dibaptis di sungai Yordan. Waduh, sama seperti Yesus. Kalau nggak afdol. Gak dapat feel-nya. Saya harus dibaptis sampai saya merasakan pencurahan Roh Kudus. Sampai saya merasakan kehadiran Roh Kudus. Kalau saya gak dapat pencurahan Roh Kudusnya, gak dapat feel-nya, gak dapat sensasinya, saya mau dibaptis terus ya. Dicelupin terus ya. Romonya nyelupin terus ya. 20 kali gak bangun orangnya ya, langsung menemui Roh Kudus. Dapat Roh Kudusnya. Tapi jangan salah ya, bahwa pembaptisan itu bukan tentang kita. Pembaptisan bukan apa yang saya feel, apa yang saya dapatkan feelingnya. Bukan tentang sensasi yang kita dapatkan. Pembaptisan adalah partisipasi kita dalam hidup Yesus. Jadi pertanyaan yang sejati adalah bagaimana kita menghidupi pembaptisan kita. Bukan hanya masalah feel-nya, bukan hanya masalah sensasinya. Percuma dibaptis tiap hari, nyelam tiap hari ya, tenggelam tiap hari tapi tetap saja hidup dalam dosa.
tetap saja ngomongin romonya, tetap saja curang di dalam kerja, tetap saja korupsi, tetap saja berzina, tetap saja berbuat cabul, ya nggak ada gunanya. Gereja Katolik ya mengajarkan sakramen pembaptisan itu cukup sekali untuk seumur hidup, ya, tidak perlu diulang. Kenapa? Karena rahmatnya yang diterima, bukan sensasinya. Rahmat itu apa saja yang diterima saat dibaptis? Rahmat yang diterima luar biasa. Yang pertama, seluruh dosa kita diampuni. Dosa aktual dan dosa original, ya, dosa asal dan dosa asli, ya. Kemudian tidak hanya dosanya diampuni, rahmat lain adalah kita dirubah menjadi anak-anak Allah. Jiwa kita itu dirubah oleh Tuhan sehingga menjadi anak-anak Allah secara adopsi. Makanya kita berani manggil Tuhan sebagai Bapa kita. Gak ada agama lain sampai beraninya segitu. Tapi karena rahmat pembaptisan kita jadi anak-anak Allah. Dan terakhir kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan ini rahmat. Dan rahmat bekerja dalam level rohani. Dan kadang-kadang kita gak merasakan, gak apa-apa. Karena rahmat itu bukan masalah feeling. Rahmat adalah kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita mau menghidupi rahmat pembaptisan kita? Apakah kita mau menjadi saksi-saksi Yesus? Saat kita dibaptis, kita menjadi Kristen. Bahasa Yunaninya Kristianos. Kristus kecil. Apakah kita mau menjadi Kristus kecil di dalam hidup kita? Saat orang tua kita lihat, saat anak-anak lihat kita, apakah mereka melihat Kristus? Saat tetangga kita, teman komunitas, teman di kantor melihat kita, apakah mereka melihat Kristus? Jangan sampai mereka melihat yang lain. Jangan sampai mereka kecewa. Masa orang Kristen gak jujur? Masa orang Katolik kerjaannya menipu? Masa orang Katolik yang katanya ikut Yesus sulit sekali mengasihi? Pembaptisan Yesus membawa kita pada pertanyaan mendasar. Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus? Sudahkah kita menjadi Kristus kecil di dunia ini? Amin.